Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat ya? Selamat datang di kelas saya, kelas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik ya. Jadi mata kuliah ini ya kan diampu oleh saya Dr. Wildan Taufik Raja, SIAN MPSDM, dan yang kedua nanti oleh Dr. Sri Umiyati, MSc ya. Oke. Sebelum kita masuk dalam perkuliahan, saya akan menjelaskan ya rencana pembelajaran 1 semester ke depan. Untuk rencananya nanti akan ada 16 kali pertemuan. Tapi 2 pertemuan itu adalah untuk ujian. Ya, gitu. Jadi untuk pembelajaran nanti ada 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian 7 pertemuan setelah UTS. Oke. Kemudian untuk capaian pembelajaran dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini, ya sebenarnya mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran atau capaian lulusan kita ya, atau namanya profil lulusan kita, yaitu nanti kalian semuanya ini akan menjadi manajer tingkat pertama di sektor publik atau manajer publik di tingkat pertama. Nah, salah satu mata kuliah yang harus kalian tempuh dan harus kalian nanti lulus, salah satunya itu adalah manajemen SDM sektor publik. Nah, kemudian untuk CPL-nya yang dibebankan oleh mata kuliah, salah satunya itu adalah konsep teoritis administrasi organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi, dan governance publik. Kemudian mengorganisasikan. Nah, kalau kita bicara mengorganisasikan, pasti mulai perencanaan, kemudian menyusun anggaran, mengalokasi sumber daya, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan publik. Ya. Kemudian yang ketiga, menguasai ide gagasan reformasi dan kebijakan dalam pelayanan publik. Kita bicara pencapaian pembelajaran untuk mata kuliah ini, yaitu pertama mahasiswa nanti dapat menganalisis teori manajemen sumber daya manusia sektor publik. Nah, jadi kita fokusnya nanti akan di sektor publik ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi-fungsi MSDM dengan baik. Ya kan? Apa saja fungsi-fungsi MSDM? Ya, nanti akan kita jelaskan ya. Mungkin mulai dari perencanaan SDM, ya kan. Terus kemudian yang kedua kita bicara mengenai tentang rekrutmen, seleksi, penempatan jabatan, ya kan, pengembangan SDM, ya, sehingga pembentukan SDM nanti ya. Oke. Kemudian yang terakhir nanti kita mampu memformulasikan alternatif penyelesaian masalah prosedural terkait dengan efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen sumber daya manusia sektor publik ya. Sehingga sub CPMK ya, atau kemampuan akhir yang diharapkan oleh dalam mata kuliah ini itu ada sekitar 11 ya. Sub CPMK yang pertama yaitu mahasiswa menjelaskan berbagai paradigma dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang kedua menjelaskan perencanaan, kemudian rekrutmen, seleksi, pengangkatan dan penempatan SDM, pengembangan SDM, penilaian kinerja SDM, kompensasi SDM, pola karir, pemberhentian dan isu-isu kontemporer SDM. Oke, apakah ada yang ditanyakan sampai saat ini? Tidak ada ya, oke. Nah, kita akan lanjutkan untuk mata kuliah pertama. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai bobot dalam penilaian. Nanti rencana kita akan ada 3 penilaian. Ya, penilaian pertama, ya kan, nanti ada tugas, ya kan. Kemudian penilaian kedua UTS, kemudian penilaian ketiga UAS. Masing-masing bobotnya 20%, 40% dan 50%. Ya, oke. Untuk pertemuan pertama, kita lanjut ke pertemuan pertama ya, yaitu hari ini kita akan bicara mengenai paradigma manajemen sumber daya manusia. Nanti untuk tujuan dan indikator pencapaian kompetensi kita atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, khususnya dalam pertemuan ini, yang pertama, saya berharap nanti mahasiswa memahami berbagai paradigma dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan asumsi dasar masing-masing teori MSDM,
Kemudian mahasiswa mengetahui dan memahami tujuan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mengetahui dan memahami proses dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Kemudian untuk buku referensinya, ya kan, kami ada beberapa buku referensi yang mungkin nanti akan saya kasihkan ya. Yang pertama kita pakai Michael Armstrong ya, tahun 2012 ya, yang berjudul Armstrong Handbook of Human Resource Management and Practice ya. Ini yang 12 edisi ke-12 ya. Nanti mungkin kami bisa update lagi ya. Kemudian ada Evan Bermans ya, tahun 2006 tentang Human Resource Management in Public Service. Kemudian ada John Daly ya kan, tentang Human Resource Management in the Public Sector Policy and Practice. Kemudian ada Gary Dessler. Ini sebenarnya ini bagus bukunya ini ya, Gary Dessler ini tentang Fundamental of Human Resource Management. Kemudian ada John Spines dari 2009 ya, tentang Human Resource Management for Public and Non-Profit Organization. Jadi ada 2 buku di sini kesimpulannya. Yang pertama ya kan, buku mengenai fundamental atau philosophy of human resource management. Kemudian yang kedua itu adalah buku mengenai tentang human resource management in public sector. Nah, nanti kita akan bicara yang pertama mengenai tentang human resource management dulu secara teori ya kan gitu. Kemudian nanti kita akan melihat human resource management di public sector. Apakah nanti kita akan bicara tentang kebijakan tentang ASN yang terbaru ya. Cuma kita harus memahami dulu tentang kebijakan teori-teori tentang manajemen sumber daya manusia. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara human resource management, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kira-kira mendengar manajemen sumber daya manusia, apa yang terbesit di pikiran kalian? Kira apa? Terbesit di pikiran kalian tentang mendengar manajemen sumber daya manusia? Mungkin Qaidah? Mungkin menurut saya manajemen sumber daya manusia itu tata kelola buat pegawai-pegawai dalam suatu organisasi. Tata kelola untuk mengelola orang-orang dalam untuk mengelola orang-orang dalam organisasi. organisasi. Mungkin Afin apa? Menurut saya manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu kemampuan tiap individu yang dijadikan satu dalam suatu organisasi. Oke, ya. Pertama kita bicara manajemennya dulu. Kan manajemen sumber daya manusia, pasti kita bicara mengenai tentang manajemen, kemudian kita bicara mengenai sumber daya, kemudian kita bicara mengenai manusia. Nah, jadi di mana sumber daya manusia? Kalau kita bicara manajemen, mungkin kalian sudah memahami semuanya ya. Mulai dari POAK ya kan, bagaimana cara kita memanage gitu, planning, organization, activity, dan controlling. Nah, yang kita manage itu apa? Dalam sebuah organisasi pasti ada namanya resource. Adalah sumber daya manusia. Jadi pada intinya manajemen sumber daya manusia itu bagaimana kita mengelola manusia di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, ini definisi, kita bicara definisi dulu ya mengenai tentang human resource management ya. Kalau kita menurut Gary Dessler ini ya, human resource management is the process of acquiring, training, appraising, and compensating employee and of attending of their labor relations, health, and safety and fairness concern. Ada beberapa hal ya kan yang perlu digarisbawahi dari Gary Dessler ini. Itu yang pertama, bagaimana kita mendapatkan SDM. Ya, ini kita bicara mulai dari perencanaan, kemudian kita bicara job analysis, job description, job specifications, ya. Kemudian kita bicara how to recruit, ya kan? Kemudian how to select the people, gitu. Ya, kemudian setelah itu kita bicara mengenai training, pelatihan, pengembangan SDM, ya kan. Sebelum kita lebih jauh mendalam ya membahas tentang manajemen sumber daya manusia, kita bicara kenapa human resource management atau MSDM ini sangat penting. Ya. Dessler menjelaskan, ya kan,
Why is human resource management is very important for all to all manager? Ya kan? Yang pertama, untuk kita itu agar mendapatkan SDM, ya kan, yang terbaik dari yang terbaik. Karena apa? Ketika kita memilih SDM yang kompetitif, kita mampu bersaing dengan organisasi yang lainnya. Ya, intinya itu. Kemudian yang kedua, agar kita itu tidak menggaji orang yang salah. Jangan sampai kita merekrut orang yang salah, kemudian dia tidak berkinerja. Kan? Kita setiap bulan memberikan gaji. Benefit ke perusahaan tidak ada. Dan kalau menurut saya sendiri ya, ketika kita sudah memasukkan orang, mengeluarkan orang itu sangat sulit. Kita ada peraturan kebijakan-kebijakan tentang ketenagakerjaan ya, tidak bisa asal-asal pecat dan sebagainya. Harus banyak pertimbangan gitu. Makanya rekrutmen dan seleksi itu sangat-sangat penting. Harus berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Nah, kemudian untuk menghindari turnover yang sangat tinggi. Apa itu turnover? Ya kan, ketika orang yang masuk itu dan orang yang keluar itu sangat tinggi. Tandanya apa? Orang tidak betah bekerja di kita, perusahaan kita. Nah, ini saya kira sangat merugikan bagi kita karena proses rekrutmen dan seleksi itu ya itu sangat mahal sekali. Ya kan? Belum nanti kita mulai ya rekrutmen. Pertama, kalau kita bicara rekrutmen dan seleksi ya, kita harus menyebarluaskan informasi kan ke sosial media, itu juga berbayar gitu. Nah, setelah itu kita melakukan seleksi. Seleksi pun ada tesnya, ya. Nah, mulai mungkin tes administratif. Nah, setelah itu kemudian tes potensi akademik, tes psikologi, kemudian tes wawancara. Bayangkanlah kalau perusahaan besar yang daftar 1.000 orang, nah, satu alat tesnya tuh bisa berapa ratus ribu kan gitu. Nah, kalau kita salah dalam melakukan rekomendasi seleksi ya, nah, makanya itu kita akan merugikan perusahaan kita atau organisasi kita, khususnya nanti di sektor publik kan. Makanya untuk menuju ya kan Indonesia Emas tahun 2045, kita bicara Indonesia Emas 2045 lagi ya, dibutuhkan pembangunan administrasi. Untuk membangun, untuk administrasi pembangunan kita melakukan perlu pembangunan administrasi. Salah satunya itu adalah kita harus membuat sebuah kebijakan ya, kebijakan tentang DSDM yang agile, agile tulisannya ya, agile ya, yang cepat ya kan, government agile governance nanti ya. Salah satunya itu adalah bagaimana SDM kita di pemerintah itu ya kan memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mampu bersaing di global. Nah, untuk selanjutnya, ini the goal of human resource management ya. Apa sih tujuan dari human resource management itu? Kira-kira apa tujuan human resource management itu? Ya. Yang pertama ini menurut Michael Armstrong ya, tahun 2012 ya. To support the organization in achieving its objective by developing and implementing human resource. Bagaimana kita itu mensupport ya kan organisasi kita ya kan dengan cara kita memanage human resource dengan baik ya kan. Apa saja sih human resource management itu ya kan. Kalau melihat dari sini ya kan, ini merupakan siklus dari human resource management ya. Ada banyak hal ya kan HR management itu ya. Kalau kita bicara human resource management secara keseluruhan ya, mulai dari perencanaan hingga sampai pemberhentian SDM. Ya kan, bahkan kita juga membahas setelah diberhentikan diapakan. Ya, itu juga ada ketentuan-ketentuannya. Kalau kita bicarakan ASN setelah pensiun dulu, kan itu setiap bulan mendapatkan gaji. Kalau sekarang sepertinya tidak seperti itu lagi. Nah, gitu ya. Ada human resource activity dari John Daly ya. Nah, ini kalau kita bicara human resource activity ini, kita akan bicara lingkungan human resource management ya. Di lingkungan itu ada banyak hal yang sangat mempengaruhi. Ya kan? Mulai dari ekonomi, government and politics, kemudian teknologi,
ya kan, kemudian legal atau hukum, kemudian global event dan social policy. Ini yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan SDM. UMR saja, ya kan, UMR saja itu berbeda di setiap daerah. Salah satunya itu adalah lingkungan organisasi ini. Ya kan, kita bicara kebijakan ya nantinya. Nah, mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, sekian kelas mata kuliah manajemen sumber daya manusia sekitar publik ya untuk pertemuan pertama. Kemudian untuk pertemuan kedua nanti kita akan bicara mengenai tentang pendekatan-pendekatan human resource management ya, mulai dari kita bicara personal management, kemudian human resource management, kemudian human capital management. Nah, paradigma ini kira-kira di mana sih perbedaannya? Nah, begitu ya. Mana yang lebih baik kan gitu. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.